Here's Priyanka. Ini dia Priyanka. Selamat sore semuanya, aku akan meletakkan ini di sini. Selamat sore semuanya, ini dia Ava, dia berusia 16 tahun. An age where girls should be enjoying their innocence and joys of their youth, but she, at such a tender age, understands the importance of being a voice for her peers, an advocate for young girls and women around the world who may not have the opportunities that us sitting over here have. So receiving this honor from a hero like her makes this so much more exceptional. So thank you. Di mana gadis usianya seharusnya menikmati masa mudanya dengan penuh kebahagiaan, tetapi di usianya dia perlu memahami pentingnya memberikan suara kepada teman sebayanya, mendukung wanita muda dan wanita seluruh dunia yang mungkin belum mendapatkan kesempatan seperti kita yang sedang duduk di sini dan meraih penghormatan dari pahlawan seperti dia, membuat ini sangat terkecuali dan saya sangat berterima kasih. Good afternoon, and thank you, and wow, I am so privileged and so honored to be sharing this afternoon with all of you and these incredibly amazing women that are being honored today. I'd like to extend my congratulations to each one of you, Octavia, Michelle, Kelly, Patty, and all 50 women that have been included in the Impact Report. Selamat sore dan terima kasih, dan wow, saya sangat memiliki hak istimewa dan saya merasa terhormat untuk berbagi di sore ini dengan kalian semua dan para wanita hebat yang dihormati hari ini. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada setiap dari kalian, yaitu Octavia, Michelle, Kelly, Patty, dan 50 wanita yang telah terlibat di dalam laporan dampak ini. Your achievements not just inspire me, but also so many others to work harder, to be better, and to make a dent wherever we can. So I'm very, very proud to be standing alongside of you. Pencapaianmu tidak hanya menginspirasi saya, tetapi juga menginspirasi lainnya untuk bekerja keras dan menjadi lebih baik, untuk menyokong di mana kita dapat sangat bangga berdiri bersama dengan kalian. So in life, there are moments when you stop and ask yourself, how did I get here? Like, why am I standing here? Well, this is definitely one of those moments for me. And I find myself going back to the beginning, back to my roots. Jadi dalam hidup, kamu tahu terdapat kisah di mana kamu berhenti dan bertanya pada dirimu, bagaimana aku berada di sini? Seperti, mengapa aku berdiri di sini? Jadi salah satu kisah ini sangat jelas bagi saya dan saya menemukan diri saya kembali ke lebih awal menuju akar saya. I was born to incredible parents, amazing parents who served as doctors in the Indian Army. I was the firstborn, and as far back as I can remember, I made my parents very proud and happy 99% of the time. Saya lahir dari orang tua yang luar biasa yang bertugas sebagai dokter di Angkatan Darat India. Saya merupakan anak pertama dan sejauh yang saya ingat, saya membuat orang tua saya bangga dan bahagia 99% saat itu. Okay, slight exaggerations of personal achievements are allowed from time to time, don't you think? My brother was born a few years later, and even then, nothing changed for me. We were both given equal opportunities, and I want to emphasize this. I want to really emphasize this for you because I don't think a lot of people might understand that being equal might seem very normal. But where I come from, India,
Baik sedikit melebih-lebihkan pencapaian pribadi dari waktu ke waktu. Tidakkah terpikirkan saudara laki-laki saya lahir beberapa tahun kemudian? Bahkan tidak ada yang berubah bagi saya. Kami berdua diberikan kesempatan yang sama, dan saya ingin benar-benar menekankan ini untuk Anda, karena saya tidak berpikir banyak orang mungkin mengerti bahwa menjadi setara mungkin tampak sangat normal, tetapi dari tempat saya berasal yaitu India, And a lot of developing countries around the world, more often than not, this is an exception. It's actually a privilege. My first experience of the glaring disparity between boys and girls came at a very, very young age. dan banyak negara berkembang di seluruh dunia, lebih sering daripada pengecualian, itu sebenarnya sebuah hak istimewa. Pengalaman pertama saya tentang perbedaan mencolok antara anak laki-laki dan perempuan terjadi pada usia yang sangat-sangat muda. I grew up in a middle-class family with extremely philanthropic parents who constantly reminded me and my brother how lucky we were and how giving back to those who were less fortunate was not a choice, it was a way of life. Simple. Saya tumbuh dalam keluarga kelas menengah dengan orang tua yang sangat dermawan yang terus-menerus mengingatkan saya dan saudara laki-laki saya betapa beruntungnya kami dan bagaimana memberi kembali kepada mereka yang kurang beruntung bukanlah pilihan, itu adalah cara hidup yang sederhana. I was 7 or 8 years old when my parents started taking me on these visits in a traveling clinic to developing communities around and villages around the city that we lived in called Bareilly. We were packed into this ambulance and my parents would provide free medical care to people who couldn't afford it. My job at the age of 8 was assistant pharmacist. Saat saya berusia 7 atau 18 tahun, ketika orang tua saya mulai membawa saya dalam kunjungan klinik keliling untuk mengembangkan komunitas di sekitar dan desa-desa di kota tempat kami tinggal yang disebut Bareilly. Kami dimasukkan dalam ambulans, dan orang tua saya memberikan perawatan medis gratis kepada orang-orang yang tidak mampu membelinya. Pekerjaan saya pada usia 8 tahun saat itu adalah asisten apoteker. So I would count all the medicines, put them in an envelope and give it out to patients, and I really took my job very seriously. Very seriously. But the more I went on these expeditions, the more I began to notice the simplest things that distinguished a boy from a girl or a man from a woman. For example, girls were pulled out of school when they hit puberty because they were considered ready for marriage and babies. That's 12 and 13, while boys still enjoyed their childhood. Jadi saya menghitung semua obat-obatan, memasukkannya ke dalam amplop, dan memberikannya kepada pasien. Dan saya benar-benar serius terhadap pekerjaan saya. Tetapi semakin saya melakukan ekspedisi ini, semakin saya mulai memperhatikan hal-hal paling sederhana yang membedakan seorang anak laki-laki dari seorang anak perempuan, atau seorang pria dari seorang wanita. Misalnya anak perempuan dikeluarkan dari sekolah ketika mereka mencapai masa pubertas, karena mereka dianggap siap untuk menikah dan memiliki bayi untuk usia 12 dan sampai 13 tahun. Sementara anak laki-laki masih menikmati masa kecil mereka. Or basic human rights such as healthcare were denied just because they were women. Let's call this whole experience trigger number 1 for me. Fast forward a few years and many, many triggers in between. Like a producer-director, for example, early on in my career, I must have been about 18 or 19, telling me that if I didn't agree to the ridiculous terms or painfully low salary in his movie, that he would just replace me. Atau hak asasi manusia dasar, seperti perawatan kesehatan ditolak hanya karena mereka perempuan. Mari kita sebut seluruh pengalaman ini sebagai pemicu nomor 1 bagi saya. Maju beberapa tahun dan banyak sekali pemicu di antaranya, seperti prosedur, sutradara. Misalnya di awal karir saya mungkin berusia sekitar 8 atau 19 tahun. Memberitahu saya bahwa jika saya tidak menyetujui persyaratan yang konyol atau gaji yang sangat rendah dalam filmnya, sehingga dia akan menggantikan saya. Because girls are replaceable in the entertainment business. That was a memorable one. Made me decide to make myself
irreplaceable. But I think what really moved the needle for me and ultimately led me to create the Priyanka Chopra Foundation for Health and Education and around the same time partner with UNICEF was an encounter with my housekeeper's daughter. About 12 years ago, Karena perempuan dapat digantikan dalam bisnis hiburan, itu merupakan salah satu yang berkesan membuat saya memutuskan untuk membuat diri saya tidak tergantikan. Tetapi saya pikir apa yang benar-benar menggerakkan bagi saya dan akhirnya menuntun saya untuk membuat yayasan Priyanka Chopra untuk kesehatan dan pendidikan di sekitar waktu yang sama bermitra dengan UNICEF adalah pertemuan dengan putri pembantu rumah tangga saya sekitar 12 tahun yang lalu. I came home from set early one day and she was sitting in my library reading a book. And she must have been 8 or 9 years old and I knew she loved reading. So I asked her, I was like, it's a weekday, why aren't you in school? And she said, oh, I don't go to school anymore. So I went and asked her mother and I said, why isn't she in school? And her mom said that her family couldn't afford to send her and her brothers to school, so they chose the boys. Suatu hari saya pulang dari lokasi syuting lebih awal dan dia sedang duduk di perpustakaan saya membaca buku. Dan dia mungkin berusia 8 atau 9 tahun dan saya tahu dia suka membaca buku. Jadi saya bertanya padanya, mengapa kamu tidak sekolah? Dan dia berkata, oh saya tidak pergi ke sekolah. Jadi saya pergi menanyakan kepada ibunya dan saya bertanya, mengapa dia tidak bersekolah? Dan ibunya mengatakan bahwa keluarganya tidak mampu mengirim dia dan saudara laki-lakinya ke sekolah, jadi mereka memilih anak laki-laki. The reason, she would eventually get married and it would be a waste of money. I was completely blown and it shook me to my core. Eventually, I decided to cover the cost of her education so that she could continue to learn because education is a basic human right. Yaitu alasannya anak perempuannya yang akhirnya akan menikah dan itu akan membuang-buang uang saja. Saya benar-benar terkejut dan itu mengguncang saya sampai inti akhirnya saya memutuskan untuk menanggung biaya pendidikannya sehingga dia dapat terus belajar karena pendidikan adalah hak asasi manusia yang mendasar. And a huge necessity, especially today. From that point on, I was determined to make a difference in as many children's lives as I could, in whatever big or small way that I could contribute. There's a really, really beautiful quote that I read recently, and I think it's absolutely appropriate to explain what I'm trying to say today. The hand that rocks the cradle, the procreator, the mother of tomorrow, a woman shapes the destiny of civilization. Such is the tragic irony of fate that a beautiful creation such as a girl child. Dan kebutuhan yang sangat besar terutama hari ini, sejak saat itu saya bertekad untuk membuat perbedaan dalam kehidupan anak-anak. Sebanyak yang saya bisa dengan cara apapun besar atau kecil yang dapat saya kontribusikan. Terdapat kutipan yang sangat indah yang saya baca baru-baru ini, dan saya pikir itu benar-benar tepat untuk menjelaskan apa yang coba saya katakan hari ini. Tangan yang menggoyang buayan, proyektor ibu masa depan seorang wanita membentuk takdir peradaban. Begitulah ironi tragis dari takdir, bahwa ciptaan yang indah seperti anak perempuan is today one of the gravest concerns facing humanity. Girls have the power to change the world. It is a fact, and yet today, girls are more likely than boys never to set foot in a classroom, despite of all the efforts and progress made over the last 2 decades. I'm just going to give you a stat, more than 15 million girls of primary school age will never learn how to read or write, compared to 10 million boys. Primary school. saat ini adalah salah satu perhatian paling serius yang dihadapi umat manusia. Anak perempuan memiliki kekuatan untuk mengubah dunia, itu adalah fakta. Namun saat ini, anak perempuan lebih mungkin daripada anak laki-laki untuk tidak pernah menginjakkan kaki di ruang kelas, terlepas dari semua upaya dan kemajuan yang telah dibuat selama 2 dekade. Terlebih dari saya akan memberikan Anda setumpuk lebih dari 15 juta anak perempuan usia sekolah dasar
tidak akan pernah menulis, membaca, dibandingkan dengan 10 juta anak laki-laki sekolah dasar. It's the beginning of our future. Over the last 11 years, I have witnessed firsthand the incredible work that UNICEF does for children around the world, especially victims and survivors of child marriage, displacement, war, sexual violence. But there is still so much work to do. And for me, that is the fuel to my fire. The reason I'm so committed to this cause, and that is where my passion stems from, because I know that a girl's education not just empowers families. Itu adalah awal masa depan kita selama 11 tahun terakhir. Saya telah menyaksikan secara langsung pekerjaan luar biasa yang dilakukan UNICEF untuk anak-anak di seluruh dunia, terutama korban dan penyintas perkawinan, anak pengungsian, perang, kekerasan seksual, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan bagi saya itulah bahan bakar untuk api. Alasan saya begitu berkomitmen pada tujuan ini, dan dari situlah semangat saya berasal. Karena saya tahu bahwa pendidikan anak perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga, but communities and economies. A result of her education, we all do better. It's just as simple as that. As entertainers and influencers sitting in this room, I feel that it's our social responsibility to be a voice for the voiceless, which is why I applaud each and every woman in this room for being such a badass. tapi komunitas dan ekonomi dari pendidikannya, kita semua menjadi lebih baik sebagai penghibur dan influencer yang duduk di ruangan ini. Saya merasa itu adalah tanggung jawab sosial kita untuk menjadi suara bagi yang tidak bersuara. Itulah sebabnya saya memuji setiap wanita di ruangan ini karena menjadi begitu hebat. For using your platform and your voice to contribute to change, and for ensuring that there is not even one lost generation as long as we are alive. I'd like to thank Variety and all of you for encouraging me and all of us in this room to keep going and fighting on. Thank you so much. Karena menggunakan platform dan suara Anda untuk berkontribusi pada perubahan dan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun generasi yang hilang selama kita hidup, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Verity dan Anda semua karena telah mendorong saya dan kita semua di ruangan ini untuk terus maju dan berjuang. Terima kasih banyak.